Nenek Ratna, seorang nenek tua yang mengalami kejadian tidak enak saat ingin menginap di sebuah hotel mewah berbintang 5. Dia diremehkan, diusir, disiram air, bahkan hingga diludahi oleh pegawai hotel di situ. Hingga saat keributan semakin membesar, manajer hotel yang diberitahu kejadian itu dan turun menemuinya. Saat melihat wajah nenek manajer sangat kaget. Kenapa manajer sampai terkaget? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Seorang nenek tua bernama Ratna dengan langkah gontai memasuki lobi hotel tersebut. Nenek Ratna dengan tubuh yang semakin rapuh, mengenakan pakaian yang lusuh dan kumal, yang tampak sudah usang oleh waktu. Wajahnya yang penuh garis-garis usia adalah gambaran dari kerasnya kehidupan yang telah dijalaninya. Setiap garis di wajahnya bercerita tentang banyaknya perjuangan, pengorbanan, dan penderitaan. Ia berjalan pelan, dibantu oleh tongkat kayu yang sudah tidak lagi kokoh, melangkah dengan penuh hati-hati, seakan setiap langkah adalah perjuangan. Namun, dalam hatinya masih ada secercah cahaya keyakinan bahwa ia berhak bermimpi dan merasakan sedikit kebahagiaan di usia senjanya. Tak ada suara dari sepatunya yang hampir lapuk, hanya gesekan lembut dari tongkat kayunya di lantai marmer yang mengilap. Sebuah kontras yang mencolok, seolah sosok renta itu tidak seharusnya ada di tempat megah seperti ini. Aroma wangi ruangan berpendingin dan alunan musik klasik yang mengalun lembut dari speaker di sudut ruangan terasa asing baginya, seolah menyuarakan bahwa ia tidak diterima di sana. Bayangan masa lalunya terus hadir dalam benaknya tentang sawah-sawah luas, aroma tanah basah setelah hujan, dan kesunyian malam di gubuk kecil yang ditempati seorang diri. Rambut putihnya yang panjang tergerai tidak terawat, memberi kesan bahwa ia bukanlah seseorang yang hidup dalam kenyamanan. Sebaliknya, Nenek Ratna adalah seorang wanita yang berasal dari sebuah desa kecil yang miskin. Tempat di mana hari-harinya dipenuhi dengan kerja keras yang tak pernah ada habisnya. Ia hidup sendiri di sebuah gubuk reot yang nyaris roboh setiap kali hujan deras mengguyur. Makan pun kadang hanya sekali sehari. Namun, meskipun hidupnya penuh perjuangan, ada satu hal yang selalu ia impikan. Sebuah malam yang tenang di dalam kemewahan hotel bintang 5. Hanya satu malam, begitu besar baginya. Bayangan masa lalunya terus hadir dalam benaknya tentang sawah-sawah luas, aroma tanah basah setelah hujan, dan kesunyian malam di gubuk kecil yang ditempati seorang diri. Impian itu bukan karena ia ingin bermewah-mewahan. Ia hanya ingin tahu bagaimana rasanya tidur di ranjang yang empuk, merasakan sejuknya AC, mencium aroma sabun wangi dari kamar mandi marmer, dan membuka jendela besar yang menghadap langit kota. Hal-hal sederhana bagi banyak orang, namun sangat istimewa baginya. Bayangan masa lalunya terus hadir dalam benaknya, tentang sawah-sawah luas, aroma tanah basah setelah hujan, dan kesunyian malam di gubuk kecil yang ditempati seorang diri. Dengan langkah yang semakin perlahan, Nenek Ratna tiba di depan pintu utama hotel. Saat itu, seorang pegawai hotel yang berdiri di sana menatapnya dengan pandangan yang penuh keraguan dan penuh ejekan. Melihat penampilan Nenek Ratna yang lusuh, pegawai itu merasa tak yakin akan maksud kedatangannya. "Mau kemana, Nenek?" tanya pegawai itu dengan nada merendahkan. Matanya menyelidik setiap inci penampilan wanita tua itu. Namun, dalam hatinya masih ada secercah cahaya keyakinan bahwa ia berhak bermimpi dan merasakan sedikit kebahagiaan di usia senjanya. "Saya ingin menginap di hotel ini," jawab Nenek Ratna. Suaranya lemah dan bergetar, namun penuh harapan. Ia memandang pegawai itu dengan mata yang penuh keyakinan, seakan mimpi kecilnya akan menjadi kenyataan malam itu. Namun dalam hatinya masih ada secercah cahaya keyakinan bahwa ia berhak bermimpi dan merasakan sedikit kebahagiaan di usia senjanya. Pegawai itu terkejut, lalu tertawa kecil. "Ini hotel bintang 5, Nenek. Kami hanya melayani tamu yang sesuai dengan standar kami," kata pegawai itu, nada suaranya penuh cemoohan. "Maaf, Anda tidak bisa menginap di sini." Setiap tatapan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya, bagai panah yang menusuk hati, membuat langkahnya terasa semakin berat meski ia mencoba tetap tegak. Namun,
Meskipun rasa malu dan kecewa menyelinap dalam hatinya, Nenek Ratna tidak menyerah. "Saya hanya ingin tidur di tempat yang indah ini, hanya untuk 1 malam saja," ucapnya dengan suara penuh harapan. "Apakah saya bisa mendapatkan kamar untuk 1 malam?" Wajahnya yang penuh garis-garis usia itu memancarkan ketulusan dan impian yang sederhana. Namun, dalam hatinya masih ada secercah cahaya keyakinan bahwa ia berhak bermimpi dan merasakan sedikit kebahagiaan di usia senjanya. Pegawai itu mulai kehilangan kesabaran. Dengan cepat, ia menoleh ke rekan-rekannya yang berada di lobi, memberi isyarat yang jelas. Beberapa pegawai hotel lainnya mulai tersenyum penuh ejekan, berbicara pelan satu sama lain. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka mendekat dengan langkah penuh kepuasan dan bisik-bisik di antara mereka. Kemudian, pegawai itu kembali menatap Nenek Ratna. Namun kali ini dengan tatapan yang jauh lebih tajam dan penuh penghinaan. "Tunggu di sini sebentar," ujarnya dengan suara yang keras. Ia menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk antara kagum dan canggung. Karena setiap sudut ruangan itu seperti berteriak bahwa dirinya bukan bagian dari dunia tersebut. Tiba-tiba, 2 pegawai lain muncul. Tanpa memberi peringatan, salah satunya menyiramkan air dingin dari botol besar ke tubuh Nenek Ratna. Air dingin itu mengucur deras, membasahi tubuh renta nenek itu. Nenek Ratna terkejut dan tersentak. Tubuhnya yang sudah rapuh menggigil karena suhu air yang sangat dingin. Ia terjatuh sedikit, hampir kehilangan keseimbangan. Namun dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk tetap berdiri. Setiap tatapan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya, bagai panah yang menusuk hati, membuat langkahnya terasa semakin berat, meski ia mencoba tetap tegak. Namun itu belum cukup. Pegawai yang lainnya dengan tanpa belas kasihan, meludahi wajah Nenek Ratna dengan penuh hinaan. Ludah itu terlempar dengan kasar, mengenai pipi nenek yang sudah garis-garis usia. Nenek Ratna hanya mampu menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca, tubuhnya semakin terkulai lemas, namun ia tidak mampu berbuat apa-apa. Ia menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk antara kagum dan canggung, karena setiap sudut ruangan itu seperti berteriak bahwa dirinya bukan bagian dari dunia tersebut. Perasaan sakit dan malu semakin menyiksa, namun tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membalas perlakuan itu. Tidak ada tempat untuk lari, dan tidak ada kata untuk melawan. Yang ada hanyalah rasa getir, karena bahkan hak untuk dihormati sebagai manusia pun tampaknya dirampas darinya. Namun, dalam hatinya masih ada secercah cahaya keyakinan bahwa ia berhak bermimpi dan merasakan sedikit kebahagiaan di usia senjanya. Suasana di lobi hotel semakin riuh. Beberapa tamu yang melihat kejadian itu hanya berdiri terdiam. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berbicara. Mereka hanya menatap. Beberapa merasa terganggu dengan kejadian itu. Namun tak seorang pun yang berani untuk berbicara atau membela. Mereka semua hanya menjadi penonton dalam drama yang penuh kebiadaban ini. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, seolah kejadian itu bukanlah masalah mereka. Ia menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk antara kagum dan canggung, karena setiap sudut ruangan itu seperti berteriak bahwa dirinya bukan bagian dari dunia tersebut. Nenek Ratna berdiri terpaku, tubuhnya basah kuyup, hati yang luka semakin tertekan. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menatap langit, seolah mencari harapan di balik langit biru yang kini mulai memudar. Di dalam hatinya, ada secercah impian yang meskipun tampak semakin jauh, tidak pernah benar-benar padam. Namun dalam hatinya masih ada secercah cahaya keyakinan bahwa ia berhak bermimpi dan merasakan sedikit kebahagiaan di usia senjanya. Ia mulai teringat masa mudanya. Dahulu, ia adalah sosok perempuan kuat yang membanting tulang siang dan malam. Membajak sawah, menanak nasi, menjahit pakaian, apapun ia kerjakan. Ketika anak-anaknya masih kecil, ia rela tidak makan demi memastikan mereka kenyang. Ia hidup bukan untuk dirinya, tetapi demi keluarga yang kini entah kemana. Ia menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk antara kagum dan canggung. Karena setiap sudut ruangan itu seperti berteriak bahwa dirinya bukan bagian dari dunia tersebut. Dan di sini, sekarang, di hadapan hotel mewah ini,
Harapannya hampir pupus, namun di dalam dadanya ada api yang tetap menyala. Ia tidak akan menyerah, bahkan jika seluruh dunia seolah menutup mata terhadapnya. Dengan napas yang tercekat, Nenek Ratna mencoba menegakkan tubuhnya yang semakin lemah. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang tak tertanggungkan, namun ia terus maju. Namun, dalam hatinya masih ada secercah cahaya keyakinan bahwa ia berhak bermimpi dan merasakan sedikit kebahagiaan di usia senjanya. Lalu, suara langkah cepat memecah keheningan. Seorang pria berpakaian rapi berlari menuruni tangga mewah hotel. Ia adalah Raka, manajer hotel tersebut. Ia menerima laporan adanya keributan, dan begitu melihat kejadian di lobi, ia terdiam sejenak. Sorot matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Setiap tatapan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya, bagai panah yang menusuk hati, membuat langkahnya terasa semakin berat, meski ia mencoba tetap tegak. Dengan langkah tegas, Raka menghampiri kerumunan itu. "Berhenti!" teriaknya. Semua mata langsung tertuju padanya. Pegawai-pegawai yang tadi bertindak kasar langsung membeku. Raka menghampiri Nenek Ratna dan menatap wajah Renta yang kini basah oleh air dan air mata. Bayangan masa lalunya terus hadir dalam benaknya, tentang sawah-sawah luas, aroma tanah basah setelah hujan, dan kesunyian malam di gubuk kecil yang ditempati seorang diri. "Nenek Ratna," bisiknya lirih. Tatapannya berubah menjadi getir, mengenal wajah itu bukan sebagai orang asing, tapi seseorang yang tak mungkin dilupakan. Setiap tatapan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya bagai panah yang menusuk hati, membuat langkahnya terasa semakin berat, meski ia mencoba tetap tegak. Para pegawai masih bingung, hingga Raka berteriak, "Kalian tahu siapa beliau ini? Ini Ibu Ratna. Beliau adalah ibu dari pemilik hotel ini, ibu dari Tuan Arif." Ia menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk, antara kagum dan canggung. Karena setiap sudut ruangan itu seperti berteriak bahwa dirinya bukan bagian dari dunia tersebut. Seisi ruangan terdiam. Para pegawai yang tadinya merendahkan, kini hanya bisa tertegun. Raut wajah mereka pucat pasi. Satu persatu dari mereka mulai menunduk, merasa bersalah, namun sudah terlambat. Setiap tatapan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya bagai panah yang menusuk hati, membuat langkahnya terasa semakin berat meski ia mencoba tetap tegak. Raka tak membuang waktu. Ia langsung memberi perintah tegas. "Kalian semua yang terlibat, dipecat hari ini juga. Kalian telah mempermalukan hotel ini, dan lebih dari itu, mempermalukan seorang ibu." Bayangan masa lalunya terus hadir dalam benaknya. Tentang sawah-sawah luas, aroma tanah basah setelah hujan, dan kesunyian malam di gubuk kecil yang ditempati seorang diri. Raka lalu membungkuk di hadapan Nenek Ratna. "Maafkan kami, Nenek. Kami semua telah buta oleh prasangka. Mulai hari ini, hotel ini akan berubah. Saya pastikan." Malam itu, Nenek Ratna tidur di kamar paling mewah dengan spray lembut dan pemandangan malam kota yang gemerlap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa itu dihargai. Cerita tentang Nenek Ratna menggambarkan realitas pahit yang masih sering terjadi di masyarakat, yaitu bagaimana seseorang yang lemah dan rentan kerap kali dipandang sebelah mata, dan diperlakukan tidak adil, hanya karena penampilan atau status sosialnya. Nenek Ratna yang hidup dalam kesederhanaan dan penuh perjuangan, dengan tubuhnya yang renta dan penuh garis-garis usia, menunjukkan bahwa di balik setiap wajah yang tampak sederhana, tersimpan kisah hidup yang luar biasa. Impian kecilnya untuk bisa merasakan kenyamanan dan kemewahan Hotel Bintang 5 bukanlah tentang keinginan hidup mewah, melainkan tentang hak setiap manusia untuk dihargai dan merasa diterima. Namun, perlakuan kasar dan hina yang diterimanya dari para pegawai hotel, yang menghakimi dan memperlakukannya dengan buruk, mencerminkan betapa pentingnya kita untuk tidak mudah menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Perlakuan semacam ini tidak hanya melukai fisik dan perasaan Nenek Ratna, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan martabat yang harusnya menjadi hak setiap individu, terlepas dari latar belakang dan keadaan hidupnya. Kisah ini juga memperlihatkan betapa masyarakat, yang dalam hal ini diwakili oleh para tamu hotel,
seringkali memilih untuk diam dan menjadi penonton dalam situasi ketidakadilan, yang sebenarnya seharusnya dihadapi dengan keberanian dan kepedulian. Setiap tatapan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya bagai panah yang menusuk hati, membuat langkahnya terasa semakin berat meski ia mencoba tetap tegak. Amanah yang sangat penting dari cerita ini adalah bahwa setiap manusia berhak untuk diperlakukan dengan hormat dan adil, tanpa diskriminasi apapun. Kita diajarkan untuk tidak mudah menghakimi orang lain berdasarkan status, penampilan, atau kondisi fisik, melainkan harus mengedepankan empati dan rasa kemanusiaan. Cerita Nenek Ratna mengingatkan kita bahwa hak untuk bermimpi dan mendapatkan perlakuan yang layak adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan, bahkan oleh mereka yang berada di posisi yang lebih berkuasa atau dalam lingkungan yang memiliki standar sosial tertentu. Sikap Raka, sang manajer hotel, yang akhirnya mengambil tindakan tegas untuk menegakkan keadilan dan memuliakan Nenek Ratna, menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan yang berintegritas dan berempati mampu mengubah keadaan yang kelam menjadi harapan baru. Tindakan Raka ini mengajarkan bahwa kita semua, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab sosial dan profesional, harus berani melawan ketidakadilan dan memperbaiki kesalahan demi menjaga martabat manusia secara keseluruhan. Setiap tatapan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya, bagai panah yang menusuk hati, membuat langkahnya terasa semakin berat, meski ia mencoba tetap tegak. Pelajaran terbesar dari cerita ini adalah bahwa martabat dan kemuliaan manusia tidak diukur dari harta, penampilan, atau status sosial, melainkan dari bagaimana kita menghargai dan memperlakukan sesama dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Setiap orang, tidak peduli usia maupun latar belakang, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan penuh kasih. Sikap diskriminatif dan penghinaan hanya akan menimbulkan luka yang dalam dan menodai nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, kita diajak untuk selalu peka terhadap penderitaan orang lain, tidak menjadi penonton pasif ketika melihat ketidakadilan, dan berani bersuara serta bertindak demi menegakkan keadilan sosial. Dengan menghayati nilai-nilai tersebut, kita tidak hanya memperbaiki hubungan antar manusia, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih beradab dan penuh kasih. Kisah Nenek Ratna pada akhirnya menjadi pengingat yang kuat bahwa setiap manusia adalah makhluk yang mulia dan layak dihormati, dan bahwa dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik apabila kita semua bersikap adil dan penuh empati dalam memperlakukan satu sama lain. Ia menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk antara kagum dan canggung, karena setiap sudut ruangan itu seperti berteriak bahwa dirinya bukan bagian dari dunia tersebut.